Saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan komparatif. Pendidikan komparatif sendiri tentunya memiliki tujuan. Yang pertama, untuk menjelaskan suatu sistem, proses, atau hasil. Jadi maksudnya, pendidikan komparatif ini menjelaskan, menekankan, dan memahami tentang bagaimana sistem pendidikan yang berlaku di suatu daerah dan membandingkan sistem pendidikan dengan daerah lain yang tentunya akan mengalami proses dan hasil yang berbeda. Kemudian yang kedua, untuk membantu dalam pengembangan lembaga pendidikan dan praktik. Pendidikan komparatif ini merupakan pendidikan yang mengedepankan perbandingan antara wilayah A dan perbandingan dengan wilayah B. Jadi, pendidikan komparatif akan membantu dan menemukan hasil mana kurangnya pendidikan di wilayah A, mana keunggulan pendidikan di wilayah A dengan kekurangan pendidikan di wilayah B dan kemajuan di wilayah B, sehingga akan menemukan siapa yang lebih unggul dan mengapa bisa unggul. Kemudian yang ketiga, untuk menyorot hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Pendidikan itu akan berjalan maju dan berjalan pesat jika disupport atau dibarengi dengan masyarakat yang mempedulikan tentang pendidikan. Jika sistem pendidikan bagus, tapi masyarakat tidak ikut serta dalam menyupport suatu pendidikan, maka itu terbilang pendidikan yang masih kurang dikatakan sempurna. Dan perkembangannya pun akan terhambat. Beda lagi dengan pendidikan yang sistem pendidikannya biasa-biasa, tapi warga di sekitar atau masyarakat yang ada di lingkungan tersebut menyupport penuh dalam pelaksanaan pendidikan, yang tentunya akan menghasilkan suatu pendidikan yang cukup berkembang. Contohnya gini, misalkan di wilayah A itu jika ada orang yang siswa atau bolos, masyarakatnya acuh, tidak peduli dengan siswa-siswa tersebut yang bolos pada saat pelajaran dimulai. Tentunya hal itu akan menghambat tentang sistem pendidikan, kemajuan pendidikan di wilayah tersebut. Beda lagi dengan misalkan sistem pendidikan dan pendidikan di wilayah B. Ada seorang siswa yang bolos, tetapi warga di daerah tersebut lebih mengasih tahu kepada pihak-pihak terkait dan mengusir siswa-siswa yang sedang bolos, yang sedang berada di satu perumahan atau satu wilayah, dan menggiring misalkan kembali ke sekolah. Hal itu akan lebih memajukan pendidikan di wilayah tersebut, karena yaitu masyarakat yang saling support kepada pendidikan tentunya akan menjadikan pendidikan yang lebih baik. Kemudian yang keempat, untuk menetapkan pernyataan tentang pendidikan yang berlaku di lebih dari suatu negara. Ini tentang negara. Tentunya untuk membandingkan pendidikan di negara A dengan negara B yang harus memiliki negara yang harus membandingkan kepada negara yang sederajat. Misalkan jika Indonesia dibandingkan dengan negara Amerika,
jelas itu tidak akan bisa dibandingkan, sebab dari segi fasilitas juga akan jauh. Tapi berbeda dengan Indonesia dengan Malaysia. Tentunya hal itu akan dapat dibandingkan. Misalkan kenapa di Malaysia itu pendidikannya lebih maju, murid-muridnya lebih disiplin, berbeda dengan di Indonesia. Tapi mereka juga sama memiliki kekayaan yang sama, yang kita itu tidak beda jauh. Kalau hal itu bisa dibandingkan. Jadi kesimpulannya untuk yang tujuan nomor 4 ini, membandingkan di beda negara itu harus dengan kedudukan negara yang sama. Tetapi jika pendudukan negara yang maju dibandingkan dengan berkembang itu tidak akan bisa, soalnya dari anggaran negara sama fasilitas juga tentunya akan berbeda. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.